Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 322. Ketika petugas memasuki gedung kantor, mereka melihat wali kota Xie di lantai pertama, dengan bom waktu diikatkan padanya. Wu Daguang tidak terlihat. Provokasi. Pembalasan dendam. Ini adalah balas dendam Wu Daguang terhadap saudaranya. Dong Suebing bertanya dengan marah. Dari mana dia mendapatkan bomnya? Jawab petugas itu. Sebelum Wu Daguang dan saudaranya dipenjara, mereka berurusan dengan bom. Bomnya seharusnya dibuat oleh dia, tapi saya tidak yakin dengan pengatur waktunya. Kudengar dia dekat dengan Triad di masa lalu, dan dia mungkin menghubungi mereka saat dia dalam pelarian. Pengatur waktunya mungkin diberikan kepadanya oleh Triad itu, atau dia mendapatkannya sebelum dia masuk penjara. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak waktu yang tersisa pada bom waktu? Petugas polisi melihat arlojinya. Kurang dari 15 menit. Ketika Dong Suebing menerima panggilan tersebut, dia ingin menggunakan bek. Tapi Xie Huilan sudah disandera, dan dia telah menggunakan sebagian kekuatannya di lapangan tembak. Sekarang, waktunya tersisa kurang dari 20 menit. Tidaklah cukup hanya kembali ke masa sebelum dia ditangkap, sial, 15 menit. Hidup Suster Xie akan berakhir dalam 15 menit. Wu Daguang, aku akan membunuhmu. Para pemimpin di sisi lain juga panik dan cemas. Wali kota kabupaten ditahan, disandera. Mengikat bom waktu pada wali kota. Dampak dari kejadian ini sangat buruk. Xiang Daofa memerintahkan bom itu harus dijinakkan, dan Liang Chengpeng harus menangkap buronan itu bagaimanapun caranya. Cao Supeng harus mengevakuasi massa dan meminimalkan korban jiwa. Mereka semua harus menekan kejadian ini dan mencegahnya meledak. Perhatian semua orang di Kabupaten Yantai tertuju pada gedung perkantoran ini. Gugup, cemas, panik, dan lain-lain terlihat di wajah semua orang, dan mereka menggantungkan semua harapannya pada regu penjinak bom. Kedua ahli penjinak bom itu sudah cukup lama memasuki gedung. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dong Suebing sedang mondar-mandir di luar area yang dibatasi, dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang dan takut mendengar ledakan. Emosi Hu Xilian dan Huang Li seperti Dong Suebing. Mereka panik dan emosinya tidak stabil. Wei Nan, Zhou Zi, dan Hou Zi juga telah melaju, tapi mereka berhenti jauh dari gedung. Mereka melihat ke arah gedung itu, dan selain mengerutkan kening, Wei Nan tidak memiliki ekspresi lain. Tiba-tiba, dua pria, mengenakan setelan bom tebal, keluar dari gedung. Itu adalah dua ahli penjinak bom. Hu Xilian dengan cepat bertanya. Bagaimana itu? Apakah bomnya sudah dijinakkan? Dong Suebing juga menemui ahli penjinak bom. Xiang Daofa dan para pemimpin lainnya juga melihat mereka. Kata pakar penjinak bom yang lebih tua. Bom waktu bukanlah bom biasa, dan struktur internalnya terlalu rumit. Kami hanya dapat melepas casing luarnya dan tidak berani menyentuh kabel dan potongan logam di dalamnya. Kami takut bomnya akan meledak jika kami menyentuhnya. Dia menghela nafas dan melanjutkan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa menunggu ahli penjinak bom dari pemerintah kota dan provinsi. Wajah Liang Chengpeng berubah. Kita hanya punya waktu 10 menit lagi. Bagaimana kita bisa menunggu mereka, kata Xiang Daofa. Orang-orang dari pemerintah kota tidak akan datang tepat waktu. Seberapa yakin kalian berdua dalam menjinakkan bomnya? Para ahli penjinak bom saling memandang dan berkata. Bahkan tidak 1%. Kita jarang melihat bom seperti itu, dan ada alat keseimbangan yang terpasang di dalamnya. Wali kota Xie bahkan tidak bisa bergerak, karena kami menduga gerakan apapun dapat menyebabkan bom meledak. Selain itu, bom ini sangat kuat. Pakaian bom kami tidak cukup kuat untuk memblokirnya. Begitu bomnya meledak, tak seorang pun dalam radius ledakan akan selamat. Huang Li panik, cepat dan pikirkan solusi lain. Para ahli diam karena kehabisan ide. Semua orang putus asa. Jika bom tidak bisa dijinakkan, wali kota Xie akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Para pemimpin terlihat sangat buruk, karena tidak satupun dari mereka ingin melihat hal ini terjadi. Xiang Daofa memerintahkan penjagaan diperpanjang, dan setiap orang harus mundur 20 meter. Liang Chengpeng juga tahu waktunya tidak cukup,
tapi dia tetap meminta kedua ahli penjinak bom itu memikirkan sesuatu. Para ahli penjinak bom hanya bisa kembali ke gedung kantor. Berita mengenai situasi ini telah menyebar ke Beijing, dan Sekretaris Komite Partai Beijing Xie Guobang sangat marah. Dia segera memanggil mantan bawahannya, Huang Li, dan menanyainya dengan marah. Ibu Xie Huilan mendengar berita itu dan mengetahui putrinya hanya punya waktu kurang dari 10 menit untuk hidup, dia pingsan. Adegan itu kacau balau. Waktu berlalu dengan cepat, dan hanya tersisa 9 menit. Bomnya tidak bisa dijinakkan. Pasukan penjinak bom kota tidak dapat tiba tepat waktu. Sudah terlambat, mereka tidak punya cukup waktu. Xiang Daofa dan para pemimpin lainnya sudah menyerah untuk menyelamatkan Xie Huilan. Bahkan jika regu penjinak bom sampai, mereka mungkin juga tidak dapat menjinakkan bom tersebut. Wajah Huang Li pucat saat dia melihat ke gedung kantor. Hu Xilian, yang berada di sampingnya, mulai menangis. Puluhan petugas polisi sedang mencari Wu Daguang di sekitarnya. Situasinya suram. Dong Suebing memandang gedung kantor dengan bingung dan bisa merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin. Apakah Sister Xie akan mati dalam 9 menit? Tiba-tiba, sesuatu di kepala Dong Suebing tersentak. Dia melemparkan tasnya ke lantai, melompati garis polisi, dan mulai berjalan menuju gedung. Ketua Dong, Xiao Dong, kemana kamu pergi? Kembali, bomnya akan meledak. Banyak orang berteriak agar Dong Suebing kembali. Bahkan ahli penjinak bom di kabupaten tidak dapat berbuat apa-apa dengan bom tersebut, apalagi Dong Suebing. Dia hanya akan mati sia-sia. Liang Chengpeng berteriak, hentikan dia, cepat, jangan biarkan ketua Dong masuk. Saat ini, mereka tidak mampu menanggung korban lagi. Dua petugas, yang paling dekat dengan Dong Suebing, bergegas mendekat. Tapi Dong Suebing lebih cepat dari mereka. Dia mengangkat lengannya dan meninju salah satu petugas. Enyah. Petugas lainnya ragu-ragu dan berani, tidak maju. Semua orang tahu ketua Dong adalah petarung yang baik. Jika kepala Dong bertekad untuk masuk, 10 petugas pun tidak dapat menghentikannya. Dalam hitungan detik, Dong Suebing memasuki gedung, dan tidak ada yang berani mendekat. Lobi di lantai pertama berantakan. Pot bunga, cangkir, alat tulis, dokumen, del bertebaran di mana-mana. Dong Suebing berjalan melintasi lobi, dan ada deretan kantor di sebelah kirinya. Pintu kantor ketiga terbuka, terlihat 2 buah tameng anti huru-hara transparan peninggalan petugas polisi, beberapa alat penjinak bom, dan 1 jas bom. Suara bip lembut terdengar dari dalam kantor, dan setiap bunyi bip membuat jantung Dong Suebing berdebar kencang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah Dong Suebing mengertakkan gigi dan berjalan ke pintu. Xie Huilan sedang duduk di kursi dengan tenang, dan 1 tangan memegang bom waktu yang diikatkan di pinggangnya. Penutup luar bom telah dilepas, dan kabel serta pelat tembaga terlihat. Ada layar LCD kecil yang menunjukkan sisa waktu, 8 menit 10 detik. Xie Huilan tampak mengerikan dan bernapas perlahan. Dia tidak berani bernapas berat, karena dia takut gerakan apapun akan menyebabkan bom meledak lebih awal. Dong Suebing membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Xie Huilan melihat Dong Suebing, dan ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Dong Suebing tidak membalasnya dan berjalan mendekat. Jangan mendekat. Xie Huilan mengerutkan kening. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar sekarang. Dong Suebing menjawab dengan suara seraknya. Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganku? Xie Huilan mengatur napasnya dan berteriak pada Dong Suebing. Apa yang kamu lakukan di sini? Bomnya akan meledak dalam beberapa menit. Segera keluar dari sini. Dong Suebing mengabaikannya dan melihat bom itu. Xie Huilan menggeram. Siapa yang mengatakan dia tidak akan menggangguku atau ikut campur dalam urusanku di masa depan? Kamulah orangnya, kan? Xie Huilan menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Enyah. Dong Suebing menunjuk ke kabel yang diikatkan di pinggang Xie Huilan. Tali ini tidak bisa dipotong. Jawab Xie Huilan. Bomnya akan langsung meledak jika dipotong. Dong Suebing menyeka keringatnya dan melihat tali serta bomnya. Jika dia memotong tali ini, bomnya bisa dikeluarkan dari Xie Huilan. 1 detik 2 detik Dong Suebing berbalik dan melihat ke kotak peralatan dan perisai anti huru-hara, sebelum membawa semuanya ke dalam kantor. Dia mengetuk perisai itu beberapa kali untuk menguji kekerasannya dan kemudian memberikannya kepada Xie Huilan. Tunggu ini.
Apa? Cepat dan pertahankan perisainya. Dong Suebing memasukkan perisai anti huru-hara ke tangan kanan Xie Huilan dan mengambil tangan lainnya. Kemudian dia mengeluarkan pemotong dari kotak peralatan dan berjalan ke arah Xie Huilan dan menatap tali pengikatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Jangan bergerak, saya akan memotong tali ini dan kemudian melemparkan bomnya menjauh dari Anda. Saat saya melepaskan bomnya, bersembunyilah di balik perisai anti huru-hara." Xie Huilan mengerutkan kening. Perisai anti huru-hara tidak akan tahan terhadap ledakan. Dong Suebing melambaikan perisai lainnya di tangannya. 2 di antaranya sudah cukup. Para ahli penjinak bom sempat mengatakan bahwa perisai tersebut tidak cukup kuat terhadap ledakan. Tapi Dong Suebing telah memikirkan solusinya. Setelah melempar bom, dia akan menggunakan perisai yang dipegangnya untuk melindungi dirinya di depan Xie Huilan. Dengan cara ini, dia akan menanggung dampak penuh ledakan tersebut, dan Xie Huilan akan memiliki satu lapisan perlindungan lagi. Dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Anda tidak perlu mempedulikan apapun, dan cukup lindungi diri Anda sendiri. Xie Huilan mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Kamu akan berdiri di depanku. Dong Suebing mengangkat pemotongnya. Ayo cepat, siap-siap, hentikan omong kosongmu dan letakkan pemotongnya. Xie Huilan berteriak, jika kamu akan berdiri di depanku, bagaimana denganmu? Kamu tidak perlu peduli padaku. Buru-buru, kita tidak punya banyak waktu lagi. Tidak, saya tidak setuju. Dong Suebing juga marah. Saya tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak. Buru-buru, Xie Huilan berteriak pada Dong Suebing. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Segera keluar dari sini. Jika bukan aku yang menyelamatkanmu, siapa lagi? Anda harus tahu apa yang saya katakan kemarin adalah kemarahan. Dong Suebing menatap Xie Huilan. Xie Huilan, kita hanya punya waktu 7 menit lagi. Dong Suebing telah membuat keputusan ini dalam hitungan detik. Sejak dia menginjakkan kaki ke dalam gedung, dia tidak berpikir untuk keluar hidup-hidup. Dia menyadari betapa pentingnya Xie Huilan baginya, dan bersedia menyelamatkannya dengan cara apapun. Xie Huilan melemparkan perisai itu ke lantai. Tidak, saya tidak setuju dengan ini. Dong Suebing meninggikan suaranya. Apa yang tidak disetujui saat ini? Cepatlah, atau akan terlambat. Dong Suebing mengambil perisai itu, tapi Xie Huilan menolak untuk memegangnya. Saat ini, telepon Dong Suebing berdering. Itu adalah Liang Chengpeng. Dong Suebing menjawab dan mengabaikan apa yang dikatakan Kepala Liang. Dia meminta Kepala Liang untuk memberikan telepon kepada ahli penjinak bom dan memberitahu mereka rencananya. Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Dong Suebing bertanya, "Mengapa?" Jawab ahli penjinak bom, "Kamu ingin memotong talinya. Saat talinya dipotong, bomnya akan meledak. Anda tidak akan punya waktu untuk membuangnya. Terlebih lagi, bahkan 3 perisai anti huru-hara tidak dapat memblokir ledakan tersebut. Jika metode ini berhasil, kami pasti sudah melakukannya lebih awal." Hati Dong Suebing mencelos setelah menutup telepon. Xie Huilan dapat mendengar percakapan mereka dan melihat ke arah Dong Suebing. Metode ini tidak akan berhasil. Keluar dari sini sekarang. Dong Suebing tetap diam dan tidak membalasnya. Xie Huilan menjadi semakin cemas. Bomnya akan meledak. Cepat keluar dari sini. Bagaimana aku bisa pergi tanpamu? Keluar, sekarang. Dong Suebing mengertakkan gigi dan berjalan menuju pintu. Xie Huilan melihat punggung Dong Suebing dan merasa lega. Namun apa yang dilakukan Dong Suebing selanjutnya mengejutkan Xie Huilan. Dong Suebing menutup pintu kantor dan menguncinya dari dalam. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan memukul pegangan pintu. Bang, bang, bang. Setelah dipukul 3 kali, pegangannya berubah bentuk. Dia mencoba membuka pintu tetapi gagal. Pintu kantor tidak bisa dibuka dari dalam dan luar. Xie Huilan berteriak dengan cemas. Dong Suebing, apa yang telah kau lakukan? Dong Suebing menghela napas dan berjalan kembali ke Xie Huilan. Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini tanpamu? Hanya tersisa 6 menit di pengatur waktu. Dong Suebing terengah-engah, mengendalikan amarahnya, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Xie Huilan. Xie Huilan tersentuh. Dong Suebing telah memblokir satu-satunya jalan keluarnya. Xie Huilan tahu apa yang akan dilakukan Dong Suebing. Dia ingin mati bersamanya. Beberapa detik berlalu,
Di kantor, waktu yang tersisa pada penghitung waktu mundur semakin berkurang. 1 detik, 2 detik, 3 detik, bip, bip, bip. Bunyi bip dari bom waktu adalah satu-satunya suara di kantor, dan waktu tersisa kurang dari 6 menit. Pada saat ini, Xie Huilan merasa marah, tersentuh, cemas, takut, del saat dia menatap mata Dong Suebing. Dong Suebing juga sudah putus asa dan merasa sedikit lebih santai. Dia memegang tangan Sister Xie dengan lembut dan duduk di sebelahnya. Kematian tidak jauh lagi bagi mereka. Keluar dari sini, Xie Huilan berkata setelah jeda yang lama. Jawab Dong Suebing, apakah penandatanganan kita masih punya waktu untuk membicarakan hal ini? Saya telah merusak kunci pintu. Panggil seseorang untuk mendobrak pintu. Kamu masih punya waktu. Xie Huilan menarik napas dalam-dalam. Tolong, aku mohon padamu. Dong Suebing mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mematikannya. Xie Huilan berteriak padanya. Berhenti. Saya selalu berpikir bahwa saya akan hidup sampai 70, atau setidaknya 50 sampai 60. Tapi aku hanya punya waktu beberapa menit lagi. Dong Suebing melihat pengatur waktu di bom. Sister Xie, masih ada waktu 5 menit lebih. Berhentilah memintaku pergi. Kita tidak boleh menyia-nyiakan sisa waktu kita. Dong Suebing berhenti sejenak. Saya tidak terpikir untuk meninggalkan kantor ini ketika saya tahu bomnya tidak bisa dilepas. Mari kita bicara baik-baik. Xie Huilan memarahi. Bodoh. Dong Suebing tersenyum. Kita akan mati, dan kamu masih memarahiku. Tidak ada yang lebih bodoh darimu. Kamu hanya minta dimarahi. Dong Suebing memandang Xie Huilan. Saudari Xie, pada saat ini, aku menyadari betapa kamu sangat peduli padaku. Tadi malam, kamu memarahiku, dan berpikir kamu sudah menyerah padaku. Saya tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan kemarin. Hatiku hancur ketika aku mengatakan semua hal itu. Aku bilang meski tanpamu, aku masih bisa melanjutkan hidupku. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Bahkan berbulan-bulan tidak bertemu denganmu saja sudah membuatku kehilangan nafsu makan, apalagi meninggalkanmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.